Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dalam hidupnya. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan, pertanyaan, dan momen-momen refleksi yang menggugah kesadaran kita akan keberadaan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sang Ilahi, dengan caranya yang misterius, seringkali memberikan tanda atau petunjuk untuk membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Di sini, kita akan melakukan sebuah perjalanan penting, yakni mengenali tanda-tanda ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda ini mengisyaratkan bahwa Sang Ilahi ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita. Tanda ini seringkali muncul dalam bentuk pengalaman spiritual, simbol, atau perasaan batin yang mendalam. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta, menemukan ketenangan batin, serta memperkuat iman dan keyakinan kita dalam menghadapi segala situasi. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta berikan komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa kita menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu kelimpahan yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap menerima kelimpahan dari semesta. Dengarkan ini hingga akhir, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat diserap dengan baik. Saya percaya bahwa Anda hadir di sini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi untuk memenuhi panggilan jiwa, untuk menemukan hidup yang lebih berarti, lebih bijaksana, dan lebih damai. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. 1. Ketenangan hati di tengah kesulitan. Ketenangan hati di tengah kesulitan adalah anugerah yang sangat berharga dalam kehidupan. Ketika badai kehidupan melanda, rasa tenang memberikan kekuatan untuk tetap berdiri dan melangkah maju. Dalam banyak tradisi spiritual, ketenangan dianggap sebagai salah satu tanda kedekatan diri dengan Sang Pencipta. Ketenangan ini bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan dari keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai dan melindungi. Dalam momen-momen sulit, doa dan meditasi seringkali menjadi jalan untuk menemukan ketenangan tersebut. Saat berdoa, kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Sang Ilahi, dengan percaya secara penuh bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Meditasi membantu kita mengalihkan perhatian dari kekacauan yang terjadi, dan membawa kita ke dalam keheningan batin, tempat di mana kita bisa merasakan kehadirannya dengan lebih nyata. Ketenangan hati juga sering muncul melalui kepercayaan bahwa setiap ujian memiliki tujuan. Kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembelajaran yang dirancang untuk menguatkan karakter dan memperdalam iman kita. Dengan perspektif ini, penderitaan bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan dijalani dengan rasa syukur dan pengharapan. Orang-orang yang memiliki ketenangan hati biasanya mampu melihat solusi di tengah krisis. Mereka tidak terpaku pada masalah, tetapi berfokus pada langkah-langkah kecil yang bisa diambil untuk keluar dari situasi sulit. Keberanian mereka untuk tetap tenang seringkali menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, menunjukkan bahwa kedamaian adalah kekuatan yang bisa menular. Ketenangan hati di tengah kesulitan adalah bukti dari adanya hubungan yang mendalam antara diri kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita merasa dekat dengannya, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Ketenangan itu adalah cerminan dari iman, harapan, dan kasih yang mengalir dalam jiwa kita, menguatkan langkah kita untuk terus maju tanpa rasa takut. 2. Pertemuan dengan petunjuk atau inspirasi. Pertemuan dengan petunjuk atau inspirasi seringkali terjadi pada momen-momen yang tak terduga. Ketika seseorang sedang menghadapi dilema atau kebingungan, sebuah jawaban dapat muncul melalui cara yang sederhana tetapi penuh makna. Inspirasi bisa datang melalui mimpi, percakapan dengan orang lain, atau bahkan tanda-tanda kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seolah membawa pesan khusus. Banyak orang percaya bahwa petunjuk ilahi diberikan kepada mereka yang membuka hati dan pikirannya. Saat kita berusaha dengan tulus untuk mencari jawaban, semesta seringkali merespons dengan cara yang tidak terduga. Inspirasi juga bisa datang melalui alam. Keindahan alam seringkali membawa kita pada perasaan kagum dan kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Saat melihat matahari terbit, pelangi,
atau mendengar suara hujan, bisa menjadi momen di mana kita bisa merasakan kehadirannya dan diingatkan akan kebijaksanaan dan kasih sayang ilahi yang meliputi seluruh ciptaannya. Dalam perjalanan hidup, pertemuan dengan petunjuk seringkali memberikan keberanian untuk mengambil langkah yang sebelumnya dianggap sulit. Inspirasi tersebut membantu kita menemukan arah yang benar dan memperkuat keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Sang Ilahi senantiasa membimbing langkah kita melalui cara-cara yang seringkali tampak sederhana tetapi berdampak besar. Dalam hal ini, penting untuk bersikap peka terhadap petunjuk atau inspirasi yang datang. Ketika kita melatih diri untuk mendengarkan suara hati, memperhatikan tanda-tanda, dan berserah pada kehendaknya, kita akan semakin mudah mengenali kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Pertemuan dengan inspirasi bukan hanya sekadar momen kebetulan, tetapi panggilan untuk berjalan lebih dekat dengan Sang Pencipta. 3. Kejadian yang terlihat kebetulan tetapi bermakna. Dalam hidup, kita sering mengalami kejadian yang terlihat seperti kebetulan, tetapi memiliki makna mendalam. Kejadian-kejadian ini seringkali muncul pada saat yang tepat, seolah-olah dirancang khusus untuk memberi kita pelajaran atau jawaban atas pertanyaan yang sedang kita hadapi. Misalnya, bertemu seseorang yang memberikan nasihat yang relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi, atau menemukan buku yang berisi solusi atas masalah yang sedang kita pikirkan. Kejadian semacam ini sering dianggap sebagai bagian dari sinkronisitas, di mana peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan, tapi saling terhubung dengan cara yang berarti. Banyak orang percaya bahwa sinkronisitas adalah cara Sang Ilahi berkomunikasi dengan kita, mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri, dan ada rencana yang lebih besar yang sedang berlangsung dalam hidup kita. Melalui kejadian kebetulan yang bermakna, kita akan dituntun untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Hal ini membantu kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu memiliki alasan dan tujuan. Bahkan dalam situasi yang sulit atau membingungkan, ada pelajaran yang bisa diambil jika kita cukup peka untuk memperhatikannya. Kejadian seperti ini juga dapat memperkuat keyakinan kita terhadap kekuatan doa dan harapan. Ketika kita berdoa dengan tulus dan membuka diri terhadap kemungkinan, semesta akan memberikan respons yang tidak terduga, namun bermakna. Respons ini bisa datang melalui peristiwa sehari-hari yang sederhana, tetapi memiliki dampak besar pada hidup kita. Kejadian yang terlihat kebetulan tetapi bermakna, menjadi pengingat bagi kita akan kehadiran Sang Ilahi dalam kehidupan kita. Dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda ini, dan memanfaatkannya sebagai panduan untuk hidup yang lebih bermakna dan selaras dengan tujuan spiritual kita. 4. Desakan batin untuk berbuat baik. Desakan batin untuk berbuat baik adalah salah satu bentuk panggilan jiwa yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam berbagai situasi, kita sering merasakan dorongan kuat untuk membantu sesama, berbagi kebahagiaan, atau menunjukkan kasih sayang tanpa alasan tertentu. Perasaan ini biasanya muncul secara spontan, seolah-olah ada kekuatan yang membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dorongan ini seringkali muncul ketika kita berada dalam momen yang penuh keheningan, atau saat kita melihat penderitaan di sekitar kita. Ketika hati kita tergerak, itu adalah tanda bahwa kita sedang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam tradisi spiritual, desakan batin seperti ini dianggap sebagai panggilan dari Sang Ilahi untuk menjadikan kita sebagai saluran kebaikan di dunia. Berbuat baik tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Terkadang, tindakan sederhana seperti memberi senyuman, mendengarkan dengan empati, atau membantu seseorang menyelesaikan masalah kecil, dapat memiliki dampak yang luar biasa. Hal-hal kecil ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan yang lebih besar, baik dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang lain. Desakan untuk berbuat baik mengajarkan kita pentingnya menjalani hidup dengan niat yang tulus. Ketika kita melakukan kebaikan dengan tanpa mengharapkan imbalan, kita membuka pintu bagi energi positif untuk mengalir dalam hidup kita. Perasaan bahagia dan damai yang kita rasakan setelah berbuat baik adalah bukti bahwa kebaikan tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain,
tetapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Desakan batin untuk berbuat baik adalah wujud nyata dari kasih ilahi yang bekerja melalui diri kita. Dengan mengikuti dorongan ini, kita tidak hanya membantu menciptakan dunia yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. 5. Doa yang terjawab dengan cara tak terduga. Dalam perjalanan spiritual, seringkali kita berdoa memohon petunjuk, kekuatan, atau jawaban atas persoalan yang kita hadapi. Namun, jawaban atas doa-doa tersebut seringkali datang dengan cara yang sama sekali tak terduga. Mungkin bukan melalui keajaiban yang dramatis, tetapi melalui kejadian sehari-hari yang sederhana namun penuh makna. Salah satu cara tak terduga yang kerap dialami adalah melalui pertemuan dengan seseorang yang membawa pesan atau solusi yang relevan dengan masalah kita. Sebuah percakapan singkat, komentar yang tampaknya kebetulan, atau bahkan saran yang tidak diminta, bisa menjadi jawaban atas doa yang telah kita panjatkan dengan tulus. Kadang-kadang, doa terjawab dalam bentuk peluang, atau tantangan baru yang awalnya tampak tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa pengalaman tersebut adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dalam banyak kasus, jawaban doa datang untuk menguatkan, mendewasakan, atau mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Jawaban atas doa juga bisa muncul melalui intuisi atau dorongan batin yang tiba-tiba. Ketika kita membuka hati dan mendengarkan suara hati, kita seringkali diberi petunjuk tentang langkah apa yang harus diambil. Dorongan ini, meskipun kecil, sering membawa dampak besar dalam perjalanan hidup kita. Doa yang terjawab dengan cara tak terduga mengajarkan kita tentang keajaiban iman dan pentingnya berserah diri pada kehendak Sang Ilahi. Dengan menerima setiap jawaban, baik yang sesuai dengan harapan kita maupun yang berbeda, kita belajar untuk lebih percaya pada rencananya yang sempurna. Hal ini akan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. 6. Keindahan alam yang menggetarkan jiwa. Keindahan alam memiliki kekuatan luar biasa untuk menggetarkan jiwa manusia. Saat kita berdiri di tepi pantai yang luas, memandangi pegunungan yang menjulang tinggi, atau menyaksikan matahari terbenam yang megah, kita sering merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Keindahan ini bukan sekadar pemandangan indah, melainkan juga sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Melalui alam, Sang Ilahi seringkali berbicara kepada kita tanpa kata-kata. Suara angin, gemericik air, dan kicauan burung adalah harmoni yang mengingatkan kita akan kesempurnaan ciptaannya. Ketika kita menyerap keindahan ini, kita sering merasa damai, penuh syukur, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Alam mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan, sekecil apapun itu. Keindahan alam juga menjadi tempat di mana kita bisa merefleksikan diri. Dalam kesunyian hutan atau di bawah langit berbintang, kita menemukan ruang untuk merenung dan menyadari betapa kecilnya diri kita di tengah luasnya semesta. Kesadaran ini tidak membuat kita merasa lemah, melainkan membantu kita menyadari peran kita sebagai bagian dari rencana besar Sang Ilahi. Selain itu, alam seringkali menjadi sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Banyak seniman, penulis, dan pemikir besar terinspirasi oleh keindahan alam dalam karya mereka. Alam mengajarkan kita tentang keindahan dalam keberagaman, kesabaran dalam perubahan musim, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Keindahan alam yang menggetarkan jiwa adalah pengingat akan kasih sayang dan kebesaran Sang Ilahi. Dengan menghargai dan merawat alam, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Alam adalah hadiah yang mengingatkan kita akan keberadaannya, mengundang kita untuk merasakan kedamaian, dan menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur. 7. Rasa kehadiran yang kuat. Rasa kehadiran yang kuat adalah pengalaman spiritual yang mendalam, di mana seseorang merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Ilahi. Perasaan ini sering muncul tanpa diduga, di tengah kesunyian, doa, atau bahkan di saat-saat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran ini
seolah-olah membungkus jiwa kita dengan kedamaian dan cinta yang melampaui pemahaman manusia. Dalam momen seperti ini, kita merasa bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kehadiran yang kuat ini memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa ada kekuatan yang selalu menjaga dan membimbing kita. Bahkan di tengah tantangan hidup yang sulit, rasa ini menjadi pengingat bahwa Sang Ilahi selalu ada untuk kita, memberi kekuatan dan penghiburan. Rasa kehadiran ini seringkali menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Ketika kita merasakannya, hati kita terbuka untuk menerima kasih dan hikmah yang sebelumnya sulit kita pahami. Perasaan ini membantu kita melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, menyadari bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, memiliki tujuan yang mendalam dalam rencana ilahi. Tidak jarang rasa kehadiran yang kuat bisa mendorong seseorang untuk bertindak dengan cinta dan kebaikan. Dalam momen tersebut, kita akan merasa terdorong untuk mengasihi sesama, memaafkan, atau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kehadiran Sang Ilahi menjadi inspirasi untuk hidup dengan lebih bermakna dan selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Rasa kehadiran yang kuat adalah hadiah dari Sang Ilahi untuk mengingatkan kita akan hubungan istimewa yang kita miliki dengannya. Pengalaman ini tidak hanya memberikan penghiburan, tetapi juga memperkuat iman dan kepercayaan kita. Dengan membuka hati dan jiwa kita dapat merasakan kehadiran ini lebih sering, menjadikannya sumber kekuatan dan inspirasi dalam menjalani hidup. 8. Hati tersentuh oleh ayat atau kata-kata bijak. Hati yang tersentuh oleh ayat-ayat suci atau kata-kata bijak selalu menjadi momen yang mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Ketika membaca atau mendengar ungkapan yang penuh makna, kita bisa merasakan getaran yang mendalam di dalam jiwa, seolah-olah pesan tersebut ditujukan langsung kepada kita. Momen ini biasanya tidak hanya membawa perasaan haru, tetapi juga memberikan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ayat-ayat suci, baik dari kitab keagamaan, maupun kata-kata bijak yang diwariskan oleh tokoh-tokoh besar, seringkali membawa hikmah yang relevan dengan situasi kita. Pesan-pesan ini memiliki kemampuan untuk menyentuh inti hati, mengungkapkan kebenaran yang kadang tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Dalam kesunyian, ketika kita merenungkan kata-kata tersebut, kita dapat merasakan kehadiran Sang Ilahi yang sedang berbicara langsung kepada jiwa kita. Kekuatan kata-kata bijak juga terletak pada kemampuannya untuk memberikan perspektif baru. Sebuah kalimat sederhana dapat membalikkan cara kita memandang masalah, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah keraguan menjadi keyakinan. Ketika hati kita terbuka untuk menerima pesan ini, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya terasa sulit terpecahkan. Lebih dari sekadar pengalaman intelektual, ketika hati tersentuh oleh ayat atau kata-kata bijak, itu adalah momen pengalaman spiritual yang mendalam. Kata-kata tersebut akan terasa menyentuh lapisan terdalam dari jiwa kita, mengingatkan kita akan nilai-nilai universal, seperti cinta, pengampunan, kesabaran, dan rasa syukur. Dengan cara ini, dapat membantu kita untuk kembali terhubung dengan esensi kemanusiaan kita dan dengan Sang Pencipta. Hati yang tersentuh oleh ayat atau kata-kata bijak adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuan spiritual kita. Ketika kita menerima pesan ini dengan penuh kesadaran, kita tidak hanya mendapatkan inspirasi, tetapi juga menemukan kedamaian yang membawa kita lebih dekat kepadanya. 9. Rintangan yang mengarah ke pelajaran berharga. Rintangan dalam hidup seringkali dianggap sebagai hambatan yang harus dihindari atau diatasi. Namun, jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, rintangan ini sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mengajarkan kita pelajaran berharga. Setiap kesulitan atau tantangan yang kita hadapi mengandung kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Dalam menghadapi rintangan, kita dipaksa untuk keluar dari kebiasaan kita, untuk berpikir kreatif, dan mencari solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Rintangan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi tantangan, kita belajar mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dalam proses ini,
kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk bertahan dan beradaptasi. Setiap kegagalan atau kesulitan yang kita hadapi mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih teguh dalam menghadapi masa depan. Tidak jarang, rintangan juga mengajarkan kita nilai-nilai penting seperti kerja keras, ketekunan, dan disiplin. Seringkali kita merasa lelah atau putus asa saat menghadapi kesulitan. Akan tetapi, justru dalam momen-momen tersebut kita belajar untuk terus berjuang, meskipun segala sesuatunya tampak mustahil. Proses ini mengasah mental kita, mengajarkan kita bahwa pencapaian besar memerlukan waktu, usaha, dan dedikasi tanpa henti. Selain itu, rintangan juga membuka peluang bagi kita untuk berpikir lebih luas dan menemukan solusi-solusi kreatif. Ketika segala cara yang biasa tidak lagi berhasil, kita terpaksa mencari pendekatan baru yang lebih inovatif. Hal ini memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas pemahaman kita dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, rintangan bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang mengasah kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Setiap rintangan yang kita hadapi akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan yang kita lewati untuk mencapainya. Rintangan memberikan kita kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Tanpa rintangan, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui potensi sejati yang kita miliki dan seberapa besar kemampuan kita untuk mengatasi segala halangan dalam hidup. 10. Rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur yang mendalam adalah suatu bentuk penghargaan yang tulus terhadap segala hal yang kita miliki, baik yang besar maupun yang kecil. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi juga tentang merasakan dan menghargai setiap detik kehidupan yang diberikan. Saat kita menyadari bahwa betapa banyaknya nikmat yang kita terima, dari kesehatan hingga kesempatan, kita mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih positif dan penuh makna. Rasa syukur ini menciptakan rasa damai dalam hati, menjadikan kita lebih bahagia meskipun tidak selalu berada dalam keadaan yang sempurna. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan hanya fokus pada apa yang belum kita capai. Tetapi dengan bersyukur, kita mulai menyadari peran penting orang lain dalam hidup kita. Keluarga, teman, bahkan seseorang yang memberi bantuan kecil, semuanya memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam perjalanan hidup kita. Dengan rasa syukur yang mendalam, kita lebih mudah untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, yang pada gilirannya dapat mempererat hubungan sosial dan memperkaya kualitas hidup. Syukur yang mendalam membawa kita untuk lebih menghargai perjalanan hidup itu sendiri. Ketika kita mampu bersyukur atas setiap langkah yang telah kita ambil, kita akan lebih mudah menerima segala tantangan yang datang. Rasa syukur membuat kita melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pencapaian, bukan sebagai kemunduran. Kita mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, memiliki nilai dan pelajaran yang berharga. Dengan begitu, kita dapat hidup dengan lebih lapang dada dan rendah hati. Selain itu, rasa syukur dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih sedikit merasa cemas atau depresi, dan lebih sering merasa bahagia. Rasa syukur membantu kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang, yang pada gilirannya mengurangi perasaan negatif dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini adalah cara yang sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mental yang baik. Rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan bersyukur, dapat mengingatkan diri kita untuk tidak terlalu terfokus pada pencapaian eksternal, tetapi juga pada kekayaan batin yang kita miliki. Syukur mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, melihat keindahan dalam kesederhanaan, dan merayakan hidup dalam segala aspeknya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita belajar untuk hidup lebih harmonis, bahagia, dan damai. Penutup. Sebagai penutup,
kita dapat melihat bahwa tanda-tanda ilahi seringkali hadir dalam kehidupan kita dengan cara yang tak terduga, namun penuh makna. Dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, Sang Ilahi berkomunikasi dengan kita melalui alam, perasaan, dan pengalaman hidup yang kita jalani. Tanda-tanda ini mengajarkan kita untuk lebih peka dan bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan, serta menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan hidup ini. Dengan memperhatikan dan merenungkan setiap peristiwa yang terjadi, kita akan semakin dekat dengan pemahaman bahwa segala yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar. Rasa syukur dan kesadaran ini menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang dan petunjuk ilahi, membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Pesan semesta. Sang Ilahi berbicara melalui hati yang terbuka, dan tanda-tandanya seringkali ditemukan dalam ketenangan jiwa yang penuh rasa syukur. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.